Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana? Masih semangat? Masih dong. Oke, kali ini kita lanjutkan ke materi Plante. Oke ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Soal nomor 1. Tumbuhan yang hidup di darat menghasilkan buah, tulang daun membentuk pola menyerupai jala, memiliki kambium, akar mempunyai perisikel, dan berkas pembuluh pada batang tersusun melingkar adalah opsinya yaitu talas, jeruk, pinus, jagung, dan kelapa. Nah, pada soal disebutkan bahwa tumbuhan itu merupakan tumbuhan dikotil. Ya, karena memiliki kambium. Dan juga akarnya mempunyai perisikel. Itu termasuk ciri-ciri tumbuhan dikotil. Nah, sekarang kita kelompokkan tumbuhan yang ada pada opsi. Nah, di sini talas, jagung, dan kelapa merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki kambium. Berarti ketiga tumbuhan ini merupakan tumbuhan monokotil. Dan pada tumbuhan ini juga berkas pembuluhnya itu tersusun tersebar. Jadi jelas ya, jawabannya bukan talas, bukan jagung, dan bukan kelapa. Tinggal dua opsi, yaitu jeruk dan pinus. Jeruk dan pinus ini sama-sama tumbuhan dikotil. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanyakan itu adalah yang menghasilkan buah. Kita lihat jeruk dan pinus. Yang menghasilkan buah itu pasti yang jeruk. Karena pinus tidak ada buahnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jeruk. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Tanaman lumut, suplir, ganggang hijau, dan rambutan dalam penglasifikasiannya itu termasuk ke kingdom Plante dengan ciri-ciri khusus. Di sini kita bahas ciri-ciri kingdom Plante ya. Yang pertama, dinding sel tersusun atas selulosa. Yang kedua, berklorofil. Yang artinya karena dia berklorofil berarti dia mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan juga karbon dioksida. Berarti kingdom Plante ini bersifat autotrof, yaitu bisa mengolah makanannya sendiri. Kemudian ciri yang keempat adalah eukariotik, yaitu mempunyai membran sel. Kemudian ciri selanjutnya yaitu multiseluler, yaitu mempunyai banyak sel. Kalau hanya mempunyai satu sel itu uniseluler, kalau selnya banyak itu namanya multiseluler ya. Yang terakhir ada ciri khususnya yaitu menyimpan cadangan makanan dalam amilum. Kita lihat pada opsi, berarti yang uniseluler kita coret. Yang uniseluler itu yang B, berarti yang B itu kita coret. Kemudian yang prokariotik itu kita coret. Karena Plante ini merupakan tumbuhan yang bersifat eukariotik, bukan prokariotik. Berarti yang C sama D itu salah. Kemudian tinggal A sama E. Karena yang E ini ada tidak dapat berfotosintesisnya, otomatis salah. Karena Plante ini bisa berfotosintesis karena mempunyai klorofil. Berarti yang E juga salah. Otomatis jawaban yang benar adalah yang A. Gimana, simpel kan? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini merupakan ciri tumbuhan lumut, kecuali di sini pada nomor 2 tadi kita sudah mengenal ciri-ciri kingdom Plante. Sekarang kita mengenal ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Ciri-ciri lumut. Yang pertama, memiliki pembuluh angkut tunggal pada organ tubuhnya. Yang kedua, habitatnya di tempat lembab atau basah. Kemudian, fase gametofit lebih dominan daripada sporofit. Lumut ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual, lumut melalui perkawinan antara gamet jantan dan juga betina. Nah, secara aseksual dilakukan dengan dua cara,
yaitu membentuk spora haploid atau N dan membentuk pundi kuncup. Nah, sekarang kita lihat pada opsinya. Yang A, habitatnya di tempat lembab dan basah. Benar ya, itu adalah ciri-ciri lumut. Yang B, tumbuhan peralihan antara talus dan kormus. Ini juga benar. Yang C, hanya terjadi pertumbuhan memanjang. Ini juga benar, karena gak ada ya lumut yang tumbuh tinggi ke atas, jadi lumut itu memanjang. Kemudian yang D, mempunyai rizoid dan berklorofil. Ini benar ya. Di sini peran rizoid adalah untuk menggantikan akar. Nah, kemudian berarti A, B, C, D itu benar. Yang E sekarang, reproduksi aseksual dengan spora diploid. Nah, ini yang ganjal. Reproduksi aseksual pada jamur itu dilakukan secara haploid atau N dan juga membentuk pundi kuncup. Berarti yang jawaban E itu adalah jawaban yang salah, alias yang bukan ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Pada soal yang ditanyakan adalah kecuali, berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.